Yosa, kembali lagi di Kako ini men. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1118 yang mana berjudul Bebas atau Free. Chapter kali ini ditemani cover story Yamato yang mana kita bisa melihat Yamato meninggalkan ibu kota bunga sambil memakan bento. Nah, chapter kali ini dimulai saat chapter terakhir berakhir, yang mana kita bisa melihat robot raksasa kuno tenggelam di bawah lautan akibat atau setelah dia menerima serangan dari Warkuri pada chapter sebelumnya. Dan di momen yang sama, robot kuno itu memikirkan Joy Boy dengan berkata, "Di mana kau Joy Boy? Kupikir kau ada di sini beberapa saat yang lalu." Yang mana ya, di saat kemudiannya kita dapat kembali mendengar suara siaran Vegapunk yang kembali connect. Namun di sini Licker mengatakan bahwasannya hanya suaranya sajalah yang terdengar dari Denden Mushi spesial, di mana Vegapunk berkata namanya adalah. Dan ya, jika berkaca dari chapter sebelumnya, setidaknya pesan Vegapunk itu seperti ini. Kalian yang menyandang nama di antara kalian namanya adalah. Dan ya, tebaklah itu apa poin yang dimaksud oleh Vegapunk dalam pesannya itu. Dan menariknya adalah respon orang-orang di seluruh dunia terhadap pesan Vegapunk itu. Mereka mulai berbicara soal kematian Vegapunk, di mana di Alabasta kita melihat Koza dan juga Toto bersama warga lainnya di sana tengah menggunjingkan apa yang sedang terjadi di Pulau Egghead atau atas siaran Vegapunk itu. Yang mana warga di sana berkata, pembunuhan dari seseorang. Dia berbicara tentang dosa kan? Mungkinkah dia dihapuskan atau dibunuh oleh pemerintah dunia? Namun salah lainnya mengatakan, tidak mungkin. Apakah kalian lupa kalau Vegapunk disandra oleh Luffy topi jerami? Jelas sekali kalau para perompak itulah yang harus disalahkan. Sementara itu, scene beralih ke Whiskey Peak, di mana kita bisa melihat Mr. Nine dan juga Miss Monde bersama putra mereka itu sedang atau juga berada dengan warga lainnya, yang mana di sana warga di sana berkata, tidak peduli dosa apapun yang dia lakukan, aku tidak dapat membayangkan bahwa pemerintah dunia akan mencoba membunuh orang terjenius di dunia nomor 1 atas mereka itu. Lalu di tempat lainnya, yaitu di Dressrosa, kita melihat juga Rebecca serta Leo berbicara tentang Luffy, yang mana rakyat di sana juga menduga siapa yang membunuh Vegapunk. Dan Leo sampai berkata, jadi apakah itu Luffy Land? Dan Rebecca berkata, tentu saja tidak. Nah, kemudian scene kembali ke Egghead. Yok memberitahu kelima Gorose bahwa masih ada 2 Vegapunk yang lainnya, yaitu Lilith dan juga Atlas. Yang mana Yok mengatakan bahwa Pangrikot akan terus berkembang bahkan setelah Vegapunk atau Stella mati. Dan mendengar itu, kelima Gorose memutuskan bahwa prioritas utama mereka saat ini atau berikutnya itu adalah melenyapkan Vegapunk yang tersisa kecuali Yok. Sementara itu, di pantai Egghead, Luffy, Dory dan juga Brogy mencapai kapal Elbaf dengan cara melompatinya. Dan akhirnya mereka bergabung dengan Bone, Sanji, Franky, serta yang lainnya. Kemudian di satu sisi, para Marine bilang kalau raksasa itu terlalu tangguh, tapi mereka tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja ketika kita membawa banyak kapal perang dari markas besar angkatan laut untuk menghentikan mereka. Tetapi koar-koar Marine ini menjadi tidak berarti setelah Bone mengubah wakil Laksamana Bluegrass dan juga Doll menjadi gadis kecil. Yang mana kita bisa melihat juga senjata binatang laut yang digunakan oleh Bluegrass sebelumnya lepas dengan sendirinya. Dan hal itu memungkinkan untuk kapal Elbaf berlayar saat ini juga. Yang mana melihat itu ya, Doll ngedumel di sana dengan berkata, terkutuklah kau Bonnie. Sementara Bluegrass berkata, aku merasa malu dengan ketidakberdayaan ini. Sungguh kemampuan yang tidak masuk akal. Dan Bone di sana meresponnya dengan berkata, bukankah akan menjadi masalah besar bagimu jika aku lolos, Marine? Nah, kemudian scene berfokus di kapal Elbaf.
Luffy menyapa Oimo dan Kasi yang hampir KO karena serangan Doll dari chapter sebelumnya. Sementara Sanji menghubungi Nami dan juga memberitahunya kalau mereka telah berhasil untuk segera berlayar. Dan Nami juga memberitahu Sanji bahwa mereka juga akan berangkat. Min, bagaimana kabar Zoro, Jinbe dan juga Nasujuro? Yap, sama sekali tidak ada pada chapter kali ini. Kemudian saat Luffy di dapur kapal Elbaf dan memakan semua makanan yang ia dapat temukan di sana, Mas terbang ke kapal Elbaf dan memberikan tembakan sinar dari mulutnya. Yang mana melihat itu, 3 raksasa memasang perisai mereka bersama-sama untuk memblokir serangan Mars tadi itu. Tetapi sebagian kapal Elbaf masih terbakar. Lalu dengan tiba-tibanya Luffy kembali muncul di sana dengan wujud gear kelimanya dan keluar dari kapal itu untuk berniat bertarung lagi. Dimana Licker mengatakan juga kalau kekuatan Luffy saat menjadi Nika itu membuat lautan dan kapal di sana berguncang. Lalu di saat yang sama Luffy berbicara kepada Bone. Bone, ayo pergi bersama. Kau ingin memukul orang-orang ini bukan? Dan Bone menjawab, Nika, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukannya. Dan di sana Luffy berkata, aku tidak begitu memahami kekuatanmu, tapi aku tahu kau bisa melakukannya. Dan di momen yang sama setelah itu, Bone ingat ketika pertama kali bertemu dengan Luffy di Pulau Egghead. Dan bagaimana Luffy menjelaskan atau memberitahunya bahwa dia mirip Nika ketika dia bebas. Kemudian Bone mengingat kembali kilas balik Kuma ketika dia berjanji di depan makam Jinny bahwa dia akan membesarkan Bonnie. Dan kemudiannya Bone menggunakan kekuatan Toshi miliknya untuk berubah menjadi Nika. Yang mana Bone berkata, distorsi future Watashi ga Ichiban Jiumirai, atau artinya masa depan di mana aku paling bebas. Dan boom, Bone menjadi Nika. Yang mana ya melihat itu Luffy tertawa dan berkata, bagus sekali Bone. Sementara Bone kegirangan dengan berkata, aku berhasil. Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini yang sangat epic, kita bisa melihat raksasa Bone dalam wujud Nika dengan pose yang sama saat Luffy di sampul volume 106 bersama dengan raksasa Luffy itu sendiri menggunakan gear 5-nya juga. Luffy tertawa seperti pertama kali kita melihat gear 5 di Onigashima. Dan Licker juga menjelaskan kalau perubahan Bone itu persis sama dengan Luffy. Ada awan putih melayang di lehernya, rambut putih dan juga keriting. Kemudian pakaian putih, kecuali sasinya, matanya dengan pupil seperti cincin. Yang mana ya, Merin dan raksasa yang melihatnya sangat terkejut. Yang mana para raksasa berkata, apa itu? Wah, Nika ada 2. Sementara para Merin bertanya-tanya, apakah itu raksasa putih? Nah, di tempat lainnya atau di poin berikutnya, Warkuri dan juga Jupiter merasakan kehadiran yang aneh. Jadi mereka bergegas untuk pergi ke kapal Elbaf. Sementara itu, Luffy dan Bone bersiap untuk menghadapi Mars. Yang mana kita bisa melihat di sana, Mars hanya terdiam tanpa kata-kata. Dan Luffy serta Bone kemudiannya pergi secara bersama-sama. Kemudian di panel terakhir pada chapter kali ini, kita beralih scene ke robot raksasa kuno yang aktif kembali di bawah laut. Yang mana robot raksasa itu berkata, dia ada di sini. Dan ya, chapter berakhir di sini dan tidak libur untuk minggu depan.